Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Wahyu Puspitawati di channel YouTube aku Puspita Craft. Hai guys, hari ini aku akan membuat tutorial membuat headpiece ya, headpiece untuk ini hiasan di jilbab. Biasanya kan kita ada apa seperti manik-manik atau apa permata-permata itu di jilbab itu kan mempercantik jilbab ya gitu. Kadang kalau kita mau ke kondangan atau gimana. Nah, sekarang saya akan membuatkan headpiece itu. Cara-cara membuatnya, yang pertama kita nanti ini pergunakan ini yang paling intinya itu brokatnya ini guys. Nanti di atas brokat ini kita kasih pita-pita pita-pita seperti ini, terus pita-pita berwarna-warni. Kalau saya sih ini mesti ngambilnya dari ada warna yang ada di sini gitu, saya kombinasikan gitu ya. Kan brokat warnanya macam-macam, ada yang hijau biru atau pink biru. Kalau ini kan kayak peach peach ungu, ada kuningnya gitu. Jadi yang kita perlukan nanti kita membuat ini ya, bunga seperti ini tuh. Nanti kita membuat 3, kebetulan ini sudah ada yang ini jadi. Kemudian yang seperti ini yang kemarin kita pernah ini ya, kita tutorialkan waktu kita membuat kotak itu. Kemudian manik-manik seperti ini untuk daun-daunan. Kemudian yang seperti ini ya, macam-macam lah, mungkin bisa untuk pemanis ya, seperti ini diamond kayak gini, kayak gitu, macam-macam ininya. Nanti kita akan praktekkan ya guys caranya, terus bagaimana menghiasnya. Oke, kalau begitu mari kita mulai, let's go. Jadi guys, kita yang ambil ini apa brokat ini kan di seperti kain tila gitu ya, jadi ada ceplok seperti ini. Nah, saya ambil. Nah, tentu saja di pinggir-pinggir ini masih ada tila-tilanya, kita harus rapikan. Kalau saya menggunakan ini guys, solder ya, untuk merapikan ini. Juga kalau ada misalnya brokat itu, kalau misalnya bulunya apa budul gitu ya atau lepas, kita itu ininya bukan dipotong atau dijahit. Kalau dipotong dia akan tambah ini apa namanya, malah tambah rusak. Kita ininya pakai ini guys. Nah, motongnya tile ini itu pakai solder gitu. Nah, kayak gini. Nah, gini. Nggak usah takut, asal kita pegang apa yang panasnya ini ujungnya, nggak apa-apa. Ini di dalam menyulam pita sebenarnya kita juga perlukan ini guys. Kalau misalnya kita apa membuat sulaman di belakangnya itu kan pasti ini ya kurang rapi ya, kita bisa rapikan dengan ini. Kita potong sisa-sisanya itu pendek-pendek, kemudian kita ini apa rapikan dengan solder. Bisa kayak gini nih, ini kan hampir lepas nih apa tali-talinya, kita bisa ini karena seperti ini. Jadi sebenarnya merapikan brokat itu, kalau misalnya ada benang yang lepas itu kita pakai solder, bukan pakai ini gunting gitu, dia malah merebel gitu kemana-mana ininya. Nah, dengan solder itu kita seperti dilem gitu kan, ini bunganya kayak gini. Ini udah ini ya, yang dalam-dalamnya sini nggak usah karena nanti kita akan tempel dengan ini kan apa pita-pita dan ornamen-ornamen lain gitu. Nah, ini sudah jadi ya guys, seperti ini. Kita sisihkan dulu, sementara kita akan membuat hiasan-hiasan pada apa yang akan diletakkan di atas ini ya. Nah,
Kita akan membuat mawar seperti ini guys. Saya udah siapkan 2, tapi saya akan tutorialkan 1 di sini. Kita perlukan 3. Jadi yang kita perlukan untuk membuat mawar itu adalah lilin yang seperti ini guys, lilin. Biasanya untuk apa? Untuk biasanya prasmanan gitu kan, ininya di bawahnya ada lilinnya gitu ya. Nah kita seperti ini, pakai ini. Yang kita perlukan adalah pita ukuran 2 cm ini kali 5 cm. Ini 5 cm guys. Kemudian kita lilin ininya. Nah seperti ini. Nah tapi ini kan ujungnya aja, jadi ada dua ini, misalnya gini ya, ada 2 kali pembentukan ya. Nah ini udah melengkung kan, cuman ininya belum gitu, dia masih datar. Nah itu diperlukan ini. Jadi pertama kita dekat untuk yang apa, pembentukan yang ujung, tapi kemudian untuk membentuk dia melengkung itu kita perlukan agak ke atas. Nah seperti ini guys. Nah jadi kita agak jauh gitu ya. Nah seperti ini. Jadi dia harus melengkung gini, seperti ini guys. Ini 1, kita perlu 15 ya untuk 1 itu. Nah ini pembentukan yang di ujung seperti ini aja cukup. Kemudian kita agak jauh, itu membentuk lengkungan daripada ininya seperti ini. Karena kalau dekat dia yang melengkung hanya ujungnya aja gitu, flat gitu ya. Nah seperti ini kan flat, tapi begitu kita dia akan melengkung seperti ini guys. Nah seperti ini gitu. Jadi ada 2 kali pembentukan dengan lilin ini ya. Nah seperti itu, harus ada gerakan yang seperti itu. Ini memang perlu jam terbang juga ya guys ya, tapi kalau kalian lakukan terus ini pasti, dan ini manfaatnya besar. Kita bisa jualan mawar ini aja itu udah ada nilai jualnya gitu. Misal mau dititip-titipkan di apa, yang jual peralatan jahit itu udah bisa. Jadi sebenarnya banyak kesempatan kita untuk berwirausaha itu. Mawar-mawar seperti ini punya harga semua guys, yang seperti ini nih ada harganya. Jadi kita jualan seperti ini pun ada, makanya harus kita latih. Saya juga pertamanya nggak bisa, saya latih terus. Jadi kalau saya bisa, kenapa kalian tidak? Itu sebuah prinsip ya guys ya. Jadi saya juga seperti itu. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Saya mesti gitu. Saya pasti bisa juga. Sesulit apapun, asal semua itu dilakukan berulang-ulang, pasti kita bisa. Nah seperti ini. Tentu saja dengan niat ya. Jadi kalau kita hanya coba sekali 2 kali, wah itu udah kita akan ini. Tapi ini asik sekali guys. Seperti juga dengan waktu itu bunga yang seperti ini juga asik bikinnya. Pertama memang rasanya aduh nggak bisa, semua orang berkata begitu, tapi kalau dilakukan terus menerus, terus saya bawa kemana aja, saya pasti bawa nih kerjaan ini waktu sebelum saya bisa. Nah terus akhirnya udah terbiasa rasanya. Pita itu bisa kayak lengket di tangan saya gitu, maksudnya karena saking udah terbiasanya gitu. Nah kalau melengkungin, nah ini makanya ada gerakan ini kadang-kadang panas ya guys, untuk sebaliknya gitu. Biasanya saya satu sisi semua, baru nanti saya kayak gini sisi yang lainnya gitu. Jadi kita beda dengan yang kemarin hanya satu sisi mawarnya, sekarang 2 sisi, kanan kirinya kita ini. Nah gini ya. Nah dia akan melengkung sendiri ya, kelihatan mungkin gerakan di layarnya ya.
gerakannya. Jadi pertama kita deket begini, ini hanya untuk melengkungkan yang depan aja. Nah kemudian agak, nah ada gerakan kan, nah ada gerakan seperti itu, seperti apa, dia melengkung gitu. Nah ini coba kita perhatikan, nah seperti ini guys, nah seperti ini. Tapi kadang-kadang kita juga nggak terlalu harus ini, harus apa, melengkung banget gitu. Jadi kenapa kita perlu melengkung? Karena mawar itu akan kelihatan megar kalau ini yang melengkung guys gitu. Kalau misalnya flat, dia akan mawarnya itu kelihatan ini mawar kurang berisi gitu. Bahkan saya sangat suka ini membuat apa, mawar-mawar seperti ini, saya sangat suka. Hampir setiap hari saya lakukan, suka aja saya. Sambil di kayak di ini ya, tarik ulur lah gitu. Mawar-mawar seperti ini kalau kita jadi, itu juga ada harganya guys. Misalnya kita jadi ini gini 10 mawar kita jadiin satu di plastik, itu ini juga ada yang beli juga di online pun juga bisa gitu, kita tawarkan. Ini seperti ini kan berudul ya, kita bisa ininya bisa kita ini kan. Nah, jadi pengganti korek api. Cuman kalau untuk ini kan kita nggak mungkin megangin korek api sambil ini kan, terlalu boros gitu. Makanya kita perlukan, nah kita perlukan ini lilin ini gitu. Lilin ini juga gitu, sumbunya harus panjang guys. Kalau udah sumbunya pendek, berarti kita harus ganti lilin gitu. Tapi lama, kita berapa apa bunga gitu baru ganti. Kalau saya mah ini lama gantinya. Ini tadi kan lilinnya ini apa masih tinggal dikit kan tadi. Di pinggirnya memang banyak, cuman yang kita perlukan yang di tengah kan. Di sumbu itu, sumbu. Jadi yang pertama adalah mawar ini, kemudian ribbon folded itu apa, mawar yang dilipat-lipat itu. Namanya itu folded ribbon rose. Kalau yang ini guys, ini banyak dibutuhkan dan ini kalian harus bisa belajar lagi. Nah ini udah selesai nih project kita segini nih. Ini kita akan membuat ininya ya guys. Apa? Jadi kita perlu lilin apa namanya, lem tembak namanya ya guys. Jadi kita membuat mawar seperti ini ya guys. Kita rangkai dulu seperti ini caranya. Kan dari semua itu tadi kan mungkin nggak sama ya bentuknya, ada yang lebih panjang, ada yang pendek. Nah usahakan yang panjang-panjang itu kita taruh di bawah ya, di bawah seperti ini. Nah ini kayak gini guys, kayak gini. Kemudian ini anu ya, kayak bentuknya kayak plus gitu ya, plus. Terus ini diselang-seling kayak gini guys, kayak gini. Jadi di apa namanya, kayak random gitu ya, kanan kiri nutup gitu, apa ya namanya, selang-seling gitu loh. Kita harus cari kan kelihatan ya yang lebih panjang, pendek kayak gitu. Nah ini hasilnya pasti itu karena nggak sama, ada yang ini banget.
Biasanya saya bikinnya 15 helai. 15. Tapi kalau misalnya kalian pengen agak tebel dan padat gitu ya, cuma nanti ini apa, ngejaruminnya yang saya apa, jahitnya itu yang susah karena tebel. Begini guys, ini ya, seperti ini. Kemudian kita jarum apa namanya, kita jahit ini dari bawah ya. Biasanya kita jarum pentuli dulu juga nggak apa-apa, cuman kalau saya udah biasa gini ya, jarum pentul terus baru kita jahit. Mungkin perlu 2 atau 3 jahitan. Kalau misalnya susah agak dipelintir-pelintir dikit gini guys. Nah kayak gitu, nggak usah ditarik-tarik kayak gini. Nah, jadi kalau kita goyang apa, pelintir-pelintir gitu malah lebih mudah guys. Nah ini sudah selesai ya, kita 2 tusukan aja. Udah selesai. Kemudian kita ini stick di sininya guys. Ya kayak gitu. Kemudian kita akan memberi ini 3 manik-manik ini ya sebagai benang sari ya guys, yang kayak gini. Itu ada 3 nanti untuk benang sarinya. Kenapa ini saya matikan? Sebenarnya bisa langsung disambung ya. Karena kalau misalnya nggak tepat satu, nanti manik-manik ini kita harus bongkar semuanya gitu. Makanya saya harus memberikan pengaman-pengaman gitu ya. Kayak gini. Jadi kalau misalnya kita salah jahit ininya, mawarnya tetap kokoh begini gitu. Ini masih kita jahit ya guys. Nah, kita perlu 3 di sini. Tapi nggak harus 3 ya, mau 1 juga nggak apa-apa. Ini ya guys, kemudian kita stick di belakangnya. Nah seperti ini. Kemudian kita, nah udah jadi ya. Kita udah 3 ya, yang tadi udah saya siapkan. Nah ini cantik kan guys, seperti ini, bunga-bunga. Ini dijual seperti ini ya, nanti juga laku. Apalagi diaplikasikan di apa, misalnya di toples, di apa, ini bunganya cantik sekali guys, seperti ini. Ini ada kayak item-item lilin, ini nggak apa-apa. Inilah handmade itu tidak sempurna, maksudnya kalau mesin itu kan memang udah di ini ya, di set jadi semua tuh bisa sama gitu. Tapi kalau handmade ya begini. Tapi itulah cantiknya ada di sini. Ada di, oh ini kelihatan kalau handmade gitu ya. Seperti ini. Kemudian kita belajar membuat ini guys. Lagi walaupun waktu itu saya sudah berapa kali itu saya ini tutorial ini, tapi sekarang saya ulang lagi ya. Di sini kita kira-kira 75 cm lah perlunya untuk yang seperti ini. Ini yang lain kita singkirin dulu ya guys, tadi sisa ya. Kemudian kita ini ikat dulu begini, ini dilinting dulu ya, dilinting sampai ya kelihatan mantep lah, udah kayak ini. Kemudian ini ditekuk gini ya guys, ditekuk seperti ini, kemudian gulung. Nah gini, gulung kayak gini.
sampai ini habis ya. Ini habis, tekuk lagi, gulung lagi gitu. Nah, jangan lupa ininya diatur juga guys gitu. Nah, ini perlu jam terbang, jadi harus sering. Kadang kita sambil nonton TV kita bisa bawa ini 75 cm ini sambil nunggu apa, misalnya kegiatan-kegiatan ini kita bawa aja ini guys, kerjaan kayak gini ini ya, untuk memperlancar tangan-tangan kita ini nonton TV gitu ya. Tapi kalau masak nggak bisa ya sambil gini ya. Karena kita nggak bisa menggoreng sambil memegang kerjaan lain. Ini guys, nah ini sudah bagus banget. Ininya juga dijual, ininya aja itu laku juga guys, kadang-kadang ada. Cuman kalau yang kita harus bikin yang bagus ya, kadang ada yang apa terlalu ini ya, jahitannya kurang kuat gitu. Nah ini kita jahit ke sini guys supaya nggak lepas ya. Kalau untuk ke sana kita mungkin terlalu berat, itu kita ke samping dulu sini. Nah sini baru nanti ke sana. Jadi ini jarumnya yang ini aja guys, jarumnya yang kecil, karena kalau jarum besar pasti dia gak akan tembus dengan ini. Nah dan lagi kalau nyulam itu kita nggak bisa keburu-buru guys, nggak bisa diburu-buru ya. Jadi memang kita harus dalam kondisi yang off semua, jadi memang kita ini menikmati kerjaannya gitu, relaksasi gitu. Nah kalau sudah kayak gini kita bisa, kalau kuat bisa ke kesananya sih, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, takut apa patah di jarumnya ya. Pelan-pelan aja sambil dipelintir-pelintir, nanti juga akan ini. Nah pelan-pelan aja, nggak usah dipaksa gitu, dipatah jarumnya. Seperti ini. Sebenarnya cukup satu kali, cuman tadi saya karena untuk mencontohkan gitu, satu kali itu untuk supaya ini ya kenceng gitu aja contohnya, jadi saya harus mengulang-ulang. Kemudian di sini kita rapikan ya guys. Dan kita burn di sini. Nah, ini tuh sebenarnya pengganti daripada solder, cuman kalau untuk yang kecil-kecil ini kenapa kita pakai solder, nggak usah pakai korek aja, praktis gitu ya. Sama nantinya ininya digunting gitu ya guys ya. Jadi ini ya kita gunting gini ya guys, supaya nggak terlalu tebal gitu. Nah sini ini ya kita burn lagi seperti ini guys. Nah kalau semuanya udah tersedia begini guys, ini mawar sudah ada, folded udah ada, ini sudah ada. Ini adalah sekarang waktunya kita bersenang-senang guys. Kita menempel sana tempel sini ya guys ya. Dan hasilnya alhamdulillah menurut saya sih bagus gitu. Oke, mari kita laksanakan. Nih kita modalnya ini nih, lem nih. Jadi lemnya ini dari tadi udah saya panasi ya guys. Memang sudah habis, tapi saya sudah siapkan satu ini lagi, peluru lagi. Jadi kita tempel pertama kita ini guys, kira-kira dulu gitu, kira-kira dulu seberapa ini, apa ini yang mau ditempel di mana gitu. Jadi kita ancar-ancar dulu di mana, mungkin seperti ini ya. Jadi mawar ini yang 3 ini harus anu dulu, terus ini kita taruh di mana gitu. Mungkin yang pertama kita tempel dulu yang mawar ini dulu ya guys, biar mantep. Ini kayak gini guys, ini mungkin karena lemnya mau habis ya, kayak gini kita kasih lagi
amunisi. Kadang dia belum masuk guys. Kemudian kita tempel aja di sini. Set. Tadi kan kita udah perkirakan ya, kira-kira di sini. Kemudian yang ini bisa kita taruh sini. Itu jadi bertumpuk-tumpuk malah lebih bagus guys, nggak usah jauh-jauhan gitu ya. Nah, bertumpuk-tumpuk ini itu malah bagus guys. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini. Sekarang ini belum masuk. Kalau habis apa? Kan barusan kan habis ya ininya ya. Kita harus dorong dulu lem yang sebentar. Nah, gitu. Saya suka tumpuk-tumpuk begini guys. Jadi kelihatan apa ya? Ini juga di ini nggak apa-apa, dia nggak akan lengket di sini juga. Nah, seperti ini. Kita ini kan guys, kasih mawarnya itu yang agak kesanaan. Sehingga ini nutup, benar-benar nutup gitu. Seperti ini. Nggak apa-apa. Kayak ini marmer jadi nggak apa-apa. Kalau kertas dia akan lengket kena ininya ya. Nah, kita ini lagi apa? Perkirakan lagi di mana ini letaknya. Di sini. Atau mungkin di sini. Kalau saya suka 4 biji di segala penjuru. Ini dan ini di sini gitu ya guys. Nah, kita lem yang ini dulu aja. Ya. Nah, seperti ini. Kita bikinnya miring guys, gini kayak gini. Nah, jadi menghadap ke sana gitu ya. Ini sampai tempel-tempel gitu ya. Kemudian yang ini nyaranya mudah banget guys, dan cepat gitu. Saya nggak suka yang hal-hal yang lama gitu, saya nggak suka. Saya suka membuat sesuatu kreasi yang cepat bisa diterapkan, jadi orang tidak boring gitu ya. Ini bisa cepat diterapkan, karena kalau terlalu lama kita menunggu itu bosan. Dan akhirnya kita malas mengerjakannya gitu. Jadi saya suka yang cepat, jadinya bagus. Seperti itu guys. Seperti ini. Memang saya sengaja dia yang menghadapnya ke ini, ke sana gitu ya, nggak ke atas gini. Nah, ini kan baru kayak gini udah ini ya guys, baru kayak gini udah keren ya. Seperti ini headpiece, jadi ditempel sebagai bros, bisa ditaruh di pundak, bisa ditaruh di jilbab tadi, headpiece tadi nanti pakai jarum pentul gitu. Warnanya juga bisa macam-macam sesuai dengan ini kalian, apa yang kalian inginkan gitu. Nah, ini yang lainnya bisa dikasih seperti ini, nanti kita juga bisa. Nah, yang ditaruh di sini. Nah, ruang yang kosong-kosong ya guys, kayak gini. Yang kosong ditaruhin kayak misalnya
Ini dari akrilik ya guys, cuman cantik juga ditempel-tempel kayak gitu. Tinggal kasih gini lebih bagus. Saya gitu, saya coba trial error gitu ya. Jadi bagus saya pakai, kalau enggak saya ganti yang lain kayak gitu. Jadi memang harus daya seni kita itu harus kita keluarkan energinya itu guys. Ini karena di tengah-tengah ungu saya kasih ini ya, tapi kalau nanti ada ininya yang oranye saya kasih ungunya di sini. Misalnya beda-beda guys. Kita harus pandai menempatkan, juga harus pandai mengkombinasikan gitu. Nah seperti ini, kemudian tetap kita kasih yang ini ya guys. Sebenarnya bagus oranye gitu ya, cuman saya kebetulan nggak ada, nyari tadi tidak ada. Saya yang ada di rumah aja yang saya pakai nih guys, karena kan kita nggak boleh pergi-pergi ya, jadi yang ada kita pakai gitu. Ini kalau misalnya lepas ini bisa ditambahin. Nah kemudian mana yang kosong gitu ya, misalnya di sini ini kosong, bisa saya pakai warna oranye atau pakai warna ungu, suka-suka kita aja. Sini jadi kita harus mempunyai aktivitas yang bermanfaat ya guys. Itu jadi yang apa, yang bisa menghasilkan uang kalau bisa, tapi paling tidak adalah mengisi waktu luang kita supaya kita tidak boring dalam kondisi apapun. Jadi dimanapun kita harus menjadi orang yang kreatif guys. Ini ya, bagus kan? Nah kemudian di mana lagi ya, di sini. Ini karena brokatnya warna orange, sini saya pakai warna ungu gitu. Kalau ininya nanti kalian ganti, misalnya bukan apa akrilik ini, misalnya pakai apa daun-daun dari pita juga nggak apa-apa, kan ada juga daun-daun jadi kayak gitu ya, itu bisa. Tapi yang penting saya sudah memperlihatkan caranya seperti ini guys gitu. Seperti ini ya kan. Seperti ini. Mungkin saya tambah di sini yang orange lagi, satu di sini. Orange atau ungu ya, ungu kali ya. Ungu aja, ungunya walaupun di situ ungu, cuma ungunya akrilik ini beda ya. Ini belinya juga sama guys di toko-toko, pokoknya yang jual craft gitu dia pasti ada bentuk-bentuk bunga macam-macam ya, bisa dicari di sana. Menyenangkan kalau kita hobi craft, itu pergi ke toko-toko craft seperti itu benar-benar membuat kita agak kalap ya guys. Pengen beli semua gitu rasanya. Tapi kalau di sini belinya itu ons-onsan, mau berapa ons, mau beli ketengan juga bisa. Misalnya kita mau beli 10.000 itu bisa juga, nggak masalah. Ini saya kasih di sini ya guys. Saya kasih apa, diamond di sini, nggak semua ya karena memang ini ya.
Nah, seperti ini jadinya. Mau kita kasih tambah satu di sini juga nggak apa-apa, supaya lebih meriah. Nah, seperti ini, oke. Kalau misalnya yang ini nggak kepasang, jadi pakai di sini juga nggak apa-apa guys, untuk rame-rame aja. Ada dua ya, satunya di mana? Ini tuh aja juga nggak apa-apa sih itu. Nah guys, seperti ini kira-kira jadinya. Gimana, keren nggak? Ditaruh di jilbab kalau kita mau pergi kondangan atau pergi apalah acara-acara yang memerlukan kita ini. Misalnya tidak serumit ini, sederhana aja juga bisa. Jadi ini dari brokat ya guys, di brokat kita tempel-tempel. Nanti kita kalau pasang, kita di sini pakai, misalnya di jilbab, di sini di jarum pentul, sini jarum pentul. Kita mau bikin yang panjang lagi juga bisa. Jadi dua ini, misalnya di brokat itu kan ada ceplok-ceplok, itu kita bikin dua gitu. Kita tempelin dulu baru kita hias. Seperti ini guys. Semoga bermanfaat ya ilmu yang saya bagikan. Semoga bermanfaat dan semoga berguna dan menginspirasi kalian untuk membuatnya di rumah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.